Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Harbiani Arifin, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPT SPF SMP Negeri 4. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Minardi Baco. Beliau merupakan guru IPA di sekolah kami. Nah, kami hari ini akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Minardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, hari ini Ibu kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Dimana sebelum nanti saya akan mengamati dan melakukan observasi di kelas Bu ya. Nah, adapun tujuan dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Ini dilakukan untuk persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar Ibu lebih siap dan percaya diri untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu di kelas. Nah, jadi hari ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi yang pertama Ibu ya, boleh saya tahu tentang tujuan pembelajaran apa yang Ibu ingin capai nanti pada kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Oke, tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada anak-anak di kelas nanti itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjabarkan dan membedakan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan unsur, senyawa, dan campuran pada lingkungan sekitar. Oh begitu ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu yaitu peserta didik diharapkan mampu menjabarkan dan membedakan ya Bu ya, tentang pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Serta yang kedua, peserta didik membedakan unsur, senyawa, dan campuran pada lingkungan sekitar ya Bu ya. Nah baik, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau Ibu ingin lakukan di kelas nanti? Oke. Area pengembangan yang ingin saya capai di kelas nanti adalah ada dua, itu yang pertama area pengembangan pengetahuan. Bagaimana siswa nanti bisa mengetahui apa itu unsur dan apa itu senyawa dan campuran, oke? Dan bisa mengetahui perbedaan antara unsur, contoh unsur seperti emas itu contoh unsur, campuran itu air dicampur kopi membentuk satu larutan kopi, ataupun senyawa yang ada di lingkungan sekitar seperti air, itu contoh senyawa, gula, begitu. Dan mengaitkannya dengan kegiatan di rumah ataupun di sekolah. Ada lagi Bu yang pengembangan Pengembangan yang kedua itu tentang keterampilan, karena nanti kegiatan saya ada namanya kegiatan berkelompok, di mana siswa saya harapkan dia mampu berdiskusi dengan baik dengan temannya agar dia bisa mendapatkan jawaban dari soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian mereka bisa mempresentasikan dengan baik dan bisa merespon atau menjawab pertanyaan dari temannya. Oh baik gitu ya. Oh jadi area pengembangan yang Ibu ingin lakukan yaitu tentang pengetahuannya, kemudian pengembangan keterampilan ya, bukan? Oke baik. Bagaimana tentang ini Bu? Saya ingin dengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Rencana pembelajaran yang ingin saya terapkan di kelas itu, strategi yang akan saya pakai itu adalah diferensiasi. Kemudian metode pembelajaran saya itu discovery learning. Kemudian adapun pendekatannya itu scientific dan teacher
at the real level. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu tentang strategi berdiferensiasi, kemudian model pembelajaran, discovery learning, serta strategi pendekatan yang Ibu tadi sudah sampaikan. Itu luar biasa sekali ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu ingin gunakan pada saat kegiatan pembelajaran nanti? Adapun media yang akan saya gunakan itu menggunakan laptop, menggunakan LCD, PPT. PPT-nya itu yang akan di dalamnya itu berupa langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, dan ada juga video pembelajaran saya. Selain itu, adapun aplikasi WordWall yang akan digunakan siswa untuk menjawab soal pretest dan posttest. Kemudian saya juga menggunakan media LKPD, dan saya juga menggunakan tabel unsur periodik. Oke. Oh, jadi begitu beragam ya media pembelajaran yang Ibu ingin gunakan di kelas nanti. Nah, kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di kelas berapa dan jam keberapa? Ya. Rencana ya saya akan melakukan kegiatan itu di hari Rabu tanggal 11 September 2024 Ya. di kelas 81 jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga. Nah, baik Bu. Jadi nanti hari Rabu ya Bu ya. Ya. Rabu tanggal 11 September 2024 di kelas 81. Ya. Di jam pelajaran pertama sampai ketiga. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi di kelasnya Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal penting apa yang terjadi pada saat di kelas nanti Bu. Nah, setelah melakukan observasi nanti Bu, dan melakukan pembelajaran nanti di kelas, kita akan ketemu lagi ya Bu ya di percakapan pasca observasi, dan itu akan didampingi langsung oleh pengajar praktik, Ibu pengajar praktik. Ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini, Ibu? Boleh. Oke, setelah melakukan percakapan ini, saya akan mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan media saya, kemudian mempersiapkan langkah-langkah yang akan saya gunakan di kegiatan pembelajaran saya nanti di hari Rabu, agar nanti hasilnya akan bagus. Ya Bu ya. Baik Bu, wah luar biasa sekali ya Bu dari percakapan ini. Semoga bisa mendapatkan rencana yang maksimal untuk dilakukan di kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya, sudah berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya Bu, di kegiatan observasi di kelas nanti Bu. Nah, Bu. Demikian percakapan kami di pra observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi di kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian, terima kasih Bu Minarni atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelasnya siapkan dulu kelasnya. Bersiap. Belajar, mari kita berdoa dimulai. Oke, Abdul Malik, siapa temannya yang dah hadir nak? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, karena semua teman-teman ini adalah kesepakatan belajar yang akan kita terapkan pada proses pembelajaran ini. Yang pertama, sopan. Belajar kita Sepakat Bu. bagaimana? Semangat nih? Semangat Bu. Tepuk satu, tepuk dua. Tahu juga bahwa ada juga penilaian yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Apa saja itu penilaiannya? Yang pertama, penilaian sikap. Jadi Ibu nilai itu sikap tak? Jadi setiap dalam pembelajaran kita ini, sikap tak akan Ibu nilainya. Keterampilan tak dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah
pengetahuan. Oke, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu yang Ibu kasih? Oke, Saldia apa materinya? Oke, betul. Oke. Tiga. Siapa bisa sebutkan berapa macam itu sat-satnya? Oke. Selanjutnya tidak ada kotanya. Oke. Kalau yang tidak bawa HP, Anda ada kotanya, ini dijawab. Langsung dikerja. Ada yang sudah selesai? Oke, kita karena sudah melakukan pretest. Oke, apa ini? Oke, di mana tempatnya? Oke, di dapur. Kira-kira apa kegiatan yang dilakukan di dapur? Bikin susu, bikin apa lagi? Teh, susu. Oke, karena sudah paham, maka apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjabarkan. Harus menjabarkan pengertian unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan. Jadi harus mampu membedakan mana unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan contoh-contoh unsur, senyawa, campuran dalam lingkungan sekitar. Apa itu lingkungan sekitar? Misalnya apa? Tempat tinggal. Apalagi? Sekolah, kelas. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu akan membuat kelompok ya. Ini kelompoknya. Kelompok pertama terdiri dari Abdul Malik, Akman, Fauzan. Duduk di sini. Ya, kelompok 1 di sini duduk ya. Kelompok 5 sudah. Biasa disebut semikonduktor. Berdasarkan penelitian Unsur kalau mau tahu unsur-unsurnya itu apa saja, unsur, senyawa, dan campuran. Contoh kalau unsur, silahkan dilihat di situ. Tabel periodik, silahkan jalan lihat di situ. Semua di tabel periodik itu adalah contoh unsur. Ini lihat itu. Iya, semuanya. Kayak hidrogen, ini lihat itu. Ya, silakan. Kalau ini tadi senyawa. Senyawa apa contohnya senyawa? Dari sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. unsur adalah Segitu saja dari kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Ivan? bisa dijelaskan kembali pengertian dan Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Bagaimana semua dalam sistem periodik unsur kimia ya? Ini adalah contoh-contoh unsur yang ada di alam. Ini adalah yang terbentuk dari 2 atau lebih zat yang dicampurkan bersama tetapi tidak mengalami reaksi kimia zat-zat penyusunnya. Masih mempertahankan dan campuran. Silakan scan barcode-nya. Barcode siapa tadi yang belum tidak punya ini? Sambil di scan, Ibu kumpul dulu LKPD-nya. Oke, dikumpul dulu LKPD-nya. Kumpul dulu LKPD-nya. Sama bahan aja. Oke. Yang pakai kertas kalau sudah dikumpul, silakan dikumpul. Sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah.
Refleksi pembelajaran. Oke, karena proses pembelajaran kita sudah ingin berakhir, bagaimana proses pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari pembelajaran IPA? Tulis di sini ya, baru nanti kita tempel. Ya, 1-2 kata, berapalah. Ya. Nih, bagi-bagi sama temannya. Bagi-bagi sama temannya ya. Nah, tulis ya. Oke, silakan ditulis nak. Boleh pakai emot, boleh pakai kata-kata. 1-2 kata saja. Ya sudah tempel Mina, tempel. Tempel di atas. Satu ya. Kasih dulu. Kalau ibu bacakan salah satunya nah. Oke, salah satunya lah ini. Bagaimana perasaannya? Sangat senang dan menggembirakan. Kemudian ada emot ini. Apa ini artinya? Senang. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah. Sudah memberikan refleksi. Oke, materi selanjutnya yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya adalah pemisahan campuran. Yang tadi air yang dicampur dengan kopi, apa bisa dipisahkan? Oke, bisa. Nanti materinya pertemuan selanjutnya adalah pemisahan campuran. Oke, terima kasih. Silahkan ketua kelasnya nak, siapkan karena pembelajaran ibu sudah selesai. Siapkan tidur nak. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga ilmu yang ibu berikan sama-sama, semoga ilmu diberikan berberkah. Sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dulu dalam hati saja. Doa selesai. Oke, semoga ilmunya berberkah. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Harbiani Arifin, CGP Angkatan 10 Kota Makassar. Alhamdulillah juga hari ini saya masih dibersamai oleh Ibu Minarni selaku guru yang telah saya observasi supervisi akademik di kelas yang lalu. Serta tidak lupa juga hari ini alhamdulillah dibersamai oleh Ibu pengajar praktik Ibu Yohanisu. Assalamualaikum Ibu. Oke Bu, jadi pada kegiatan hari ini saya dan Ibu Minarni akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kami melakukan kegiatan observasi di kelas. Mungkin saya mulai Ibu Di. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu Harbiani. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya, sungguh sehat dan tetap semangat Bu. Baik Bu, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu mengenai proses jalannya observasi yang telah kita lakukan minggu lalu. Nah, tujuan dari percakapan ini yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan yang lalu. Oke, untuk pertanyaan pertama Bu. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang telah dilakukan? Oke, perasaan saya pada saat diobservasi itu awalnya sih saya merasa tegang dan gugup. Namun sedikit tegang dan gugup. Namun setelah proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan menyenangkan, perasaan yang tadinya gugup berubah menjadi menyenangkan karena proses pembelajarannya tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan saya. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi sudah berlangsung dengan sesuai dengan rencana jadi pembelajaran juga menyenangkan. Nah, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang dilakukan dalam kelas
Mungkin kemudian dengan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan pada saat observasi, yang pertama itu area pengembangan pada pengetahuan siswa. Saya berharap siswa dapat mengetahui pengertian dan membedakan unsur senyawa dan campuran. Kemudian itu siswa dapat memberikan contoh unsur senyawa dan campuran pada kehidupan sehari-hari. Kemudian itu area pengembangan yang kedua itu area pengembangan pada keterampilannya. Ini pada proses pembelajaran kemarin itu ada kegiatan berkelompok di mana siswa itu dia berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah mereka berdiskusi mencari jawaban dari kegiatan LKPD-nya, kemudian melakukan presentasi. Setelah melakukan presentasi, kemudian mereka melakukan keterampilan di mana mereka bisa merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Dan keterampilan yang selanjutnya itu saya kan pada saat proses observasi itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya juga menggunakan pembelajaran TPACK. Oh, jadi ada 4 ya Bu tadi area pengembangan yang Ibu lakukan. Yang pertama pengetahuannya tentang bagaimana mengetahui definisi dan tujuan dari pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian keterampilannya tadi bagaimana siswa bisa diskusi, bisa presentasi dan tanya jawab. Dan juga pembelajaran diferensiasi dan TPACK. Luar biasa sekali Budi. Menurut Ibu ini, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil atau belum? Ya, alhamdulillah menurut saya sudah berhasil saya lakukan, mulai dari tahapnya juga saya sudah lakukan, mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir, mulai dari awal pembelajaran. Ya, kemudian pada kegiatan inti ada beberapa tahap sampai 6 tahap, yang itu tahap pertama pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian dan penarikan kesimpulan. Itu semua sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah ya Bu, jadi semua rencana bisa berjalan sesuai dengan apa yang disusun. Nah, menurut Ibu, apakah ada kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat dilakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Kendala dan kekurangan yang saya hadapi di kelas itu ada 2 macam, yaitu pertama masih ada juga siswa yang masih kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Kedua itu karena saya pada kegiatan itu menggunakan HP, ada siswa yang menyalahgunakan penggunaan HP. Seperti Budi? Iya. Oh, jadi menurut Ibu ini, mengapa itu bisa terjadi? Oke. Kenapa bisa terjadi adanya siswa yang masih tidak aktif? Karena pertama itu siswanya itu hanya pada saat mereka mengerjakan kelompok, karena berkelompok, ada siswa yang hanya berharap kepada temannya untuk menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan kelompoknya, seperti mengerjakan LKPD, dan dia hanya diam saja melihat temannya bekerja. Kemudian yang kedua itu ada anak yang kinestetik. Menurut dia bahwa media yang saya sediakan itu kurang menarik untuknya, makanya dia kurang aktif. Yang ketiga itu tentang penggunaan HP, di mana siswa itu menyalahgunakan penggunaan HP. Saya kan dalam kegiatan itu ada namanya kegiatan pengumpulan data. Di situ anak-anak belajar kalau bukan menggunakan media pembelajaran dibaca atau nonton video. Saya kan berharap anak-anak menggunakan HP itu untuk membuka YouTube pembelajaran, tapi ternyata ada siswa yang main game. Gitu ya Bu ya. Jadi apa kira-kira solusi dari permasalahan yang Ibu tadi sebutkan itu? Oke, untuk solusi untuk anak-anak yang kurang aktif ini, di mana saya kedepannya akan menerapkan setiap kelompok, di mana ketua kelompoknya atau saya sendiri akan membagi tugas masing-masing kelompok agar mereka memiliki
tidak lagi diam, tapi ada kegiatan masing-masing anggota kelompoknya. Yang kedua itu untuk anak kinestetik, saya akan membuatkan media pembelajaran yang lebih menarik agar dia lebih aktif. Kemudian yang ketiga itu penggunaan HP. Saya akan lebih mengontrol anak-anak atau mengontrol anak-anak di setiap kegiatan pembelajarannya agar tidak ada lagi penyalahgunaan penggunaan HP. Jadi solusi yang tadi Ibu sampaikan yang pertama itu mungkin supaya aktif semua, jadi siswa diberikan tugas masing-masing ya. Jadi setiap kelompok ada masing-masing tugasnya, tidak hanya 1-2 orang yang bisa mereka andalkan. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk pembelajaran yang anak gaya belajar kinestetik bisa dibuatkan lagi yang lebih menarik ya Bu, luar biasa. Kemudian mengontrol ya, jadi memang kita dalam pembelajaran itu memang biasanya harus mengawasi lagi penggunaan HP-nya. Kadang kita lengah ketika siswa diberikan kesempatan untuk membuka YouTube, dia kadang lain dia buka, jadi memang butuh pengawasan yang lebih ketat lagi. Nah Bu, baik, apa yang Ibu tadi rencanakan itu mudah-mudahan dapat direalisasikan ya, sehingga memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah Ibu, kira-kira kapan perubahan yang itu yang kita sampaikan tadi mau dilaksanakan? Perubahan yang saya sudah sampaikan tadi, insya Allah secepatnya saya bisa laksanakan di pertemuan pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran saya itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik Bu ya. Mungkin dari itu saja, mulai dari tujuan kita tadi melakukan coaching ini, mengidentifikasi rencana aksita dan tanggung jawabnya itu alhamdulillah sudah menyangkut di percakapan pasca observasi ini. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Pak. Mudah-mudahan apa yang Ibu itu rencanakan bisa direalisasikan secepatnya supaya bisa memberikan lagi pembelajaran yang bermakna untuk siswa tak di kelas. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu yang Ibu luangkan dalam kegiatan rangkaian coaching supervisi akademik. Ibu Minarni ini merupakan guru muda luar biasa yang memiliki inovasi-inovasi yang sangat cemerlang ya. Semoga Ibu selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.